Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya itu, ya ayyuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah, sungguhnya aku ini utusan Allah. Ilaikum jami'an, pada kalian semua. Ya. Itu nabi. Dan nabi ini apakah dia berfungsi sebagai khalifah fil ard atau hanya sekedar nabi? Ini yang perlu kita pahami juga. Nah, maka kalau nabi ini juga berfungsi sebagai khalifah fil ard, maka Nabi Muhammad SAW ketika mengumumkan dirinya sebagai utusan Allah untuk umat semuanya ini, yang belum memiliki kekuasaan, yang belum memiliki wilayah, baru seorang diri, itu kan tidak batal kenabiannya. Dan fungsi khalifatullah fil ard juga tidak batal. Ya kan gitu? Batal nggak kira-kira? Oh, karena belum punya kekuasaan, belum punya wilayah, sehingga batal kenabiannya. Wah, ini ngaku-ngaku. Fungsi khalifatullah fil ardnya nggak laku, karena belum punya kekuasaan, belum layak untuk menerapkan hudud dan sebagainya. Apakah begitu coba kira-kira? Ya. Ketika kita memahami khilaf pada sebuah negara dari segi definisi negara, para ahlinya sepakat kan, negara itu sebuah wilayah merdeka, ya kan? Sebuah wilayah merdeka yang mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan. Iya kan, seperti itu. Kemudian ketika kita mau berkhilafah, ya kan, mau berjamaah melaksanakan syariat Allah, kemudian ketika tidak mendapatkan pengakuan dari yang lain, apakah kita diam, tidak akan melaksanakan syariat Allah itu, tidak melaksanakan ibadah? Kan tentu saja tidak kan. Kita mau melaksanakan ibadah syariat Allah itu tidak perlu harus mendapatkan pengakuan dari orang lain kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muslim, tetap di channel Mujahid Iklam, pemuda bermanfaat, menabung dan menyumbang untuk akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah, kali ini kita mengundang secara khusus salah satu petinggi Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan singkat Ustaz, nama sama jabatan di khilafah apa Ustaz? Silahkan. Ya baik, alhamdulillah. Nama saya Supriyono Hadi. Kalau di dalam istilah yang kami pahami, ini bukan sebuah jabatan, tapi ada sebuah amanah yang dimana nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dulu ini, karena di dalam Islam itu berbeda dengan di luar Islam. Ya. Maka amanah ini adalah sebuah tanggung jawab yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah di dalam melakukan amanah itu, ya besar tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah itu. Nah, maka di sini saya sedikit meluruskan, bukan jabatan, tapi jadi, sebuah amanah. Iya, sebuah amanah. Amanah sementara yang diamanahkan kepada kami ini sebagai Amir Daulah Sumatera. Amir Daulah Sumatera. Ya, seperti itu. Mohon maaf ini Ustaz. Iya. Nah, jadi amanahnya sebagai Amir Daulah Sumatera. Baik. Begitu Sobat Muslim. Salah moderatornya. Iya, nanti dipikir jabatan jadi bahan rebutan. Karena ini amanah yang diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Iya, baik. Begini Ustaz. Ya, baik. Kita memang mengundang secara khusus antum untuk hadir di studio kita ini karena ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh Sobat Muslim sekalian. Begini Ustaz. Hari ini hampir semua kaum muslimin memahami khilafah itu adalah negara. Sementara khilafatul muslimin kita dengar memahami khilafah bukan negara. Apa sebenarnya landasan pemikiran atau dasar dari khilafatul muslimin untuk menyebutkan diri atau mengambil kesimpulan khilafah bukan negara? Iya, baik, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan yang memang perlu
kita perjelas sehingga agar umat ini tidak menyalahi tentang makna khilafah yang dibawa oleh Khilafatul Muslimin. Kita melangkah melalui ayat Allah, Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103. Dan ayat ini sering dibacakan dan sering disampaikan oleh terutama para khutib Jumat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada orang-orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, apa seruannya? Untuk agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, dan apa sih takwa itu kan? Sekarang begitu. Kenapa kok Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Apa sih sebenarnya takwa kan gitu? Dan padahal ayat ini sering disampaikan oleh para khatib, oleh para dai, terutama pada khutbah Jumat. Dan definisinya juga sama, sering yang kita dengar. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, maka di sini Allah memerintahkan, menyuruh kepada orang-orang beriman ini untuk agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya untuk agar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya itu dengan sebenar-benarnya. Itu kalimat penegasan tuh, dengan sebenar-benarnya. Nah, kenapa sih kok Allah perintahkan kepada orang beriman untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan kata bertakwa dengan sebenar takwa? Karena realitanya dalam kehidupan ini banyak orang yang mengaku beriman, yang telah mengklaim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak mau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara sebenar-benarnya, secara utuh, secara kafah. Ada yang sebagian-sebagian. Kalau ada yang perintah sesuai dengan keinginannya atau keilmuannya dia laksanakan, tapi kalau tidak sesuai dengan keilmuannya, keinginannya, dia tidak mau melaksanakan. Nah, maka itulah Allah tegaskan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Nah, maka itulah di dalam ayat itu Allah lanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan ini konsekuensi bagi orang-orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan sebenar-benarnya, maka matinya itu dikatakan oleh dalam keadaan tidak berserah diri. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Karena apa? Karena tidak mau taat. Kan begitu. Nah, sekarang yang jadi bahan pertanyaannya, dan ini jarang disampaikan oleh para dai, terutama para khatib di mimbar Jumat dan juga para dai, bagaimana cara agar kita ini bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan sebenar-benarnya. Ini bagaimana caranya? Itu belum, dan juga jarang. Jarang caranya. Nah, ini yang uniknya nih kan, padahal di dalam ayat Allah juga dijelaskan. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 103-nya, yaitu bagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Ya, semuanya jami'ah. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya itu berkenaan dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a, ini adalah al-jamaah. Dan jangan berpecah belah, ya kan? Nah, ada satu kaidah usul yang menjelaskan al-amru bil asya amrun liwasaili. Perintah terhadap sesuatu itu sama halnya memerintahkan untuk mewujudkan wasilahnya. Perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, diperintahkan juga untuk mewujudkan bagaimana wasilah supaya kita bisa bertakwa dengan sebenar takwa, yaitu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, wasilahnya dengan cara berjamaah dan tidak berpecah belah. Nah, disinilah nanti ada kaitannya kita memahami khilafah itu adalah sebuah jamaah, bukan sebuah negara, ya kan? Gimana kaitannya? Nah, kita umat Islam sepakat
orang beriman ini sepakat dan para ulama sepakat ya bahwa syarat ibadah itu ada dua, yaitu adalah ikhlas dan mengikuti contoh, ittiba atau mutaba'ah. Maka setiap apa yang sudah Allah perintahkan, juklaknya atau petunjuk pelaksanaannya itu umat Islam sepakat itu ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik. Nah, Rasulullah ini sebagai panutan, sebagai contoh yang perlu dicontoh dalam melaksanakan syariat Allah ini. Nah, maka bagaimana al-jamaah yang dimaksud sehingga kita ketika melaksanakan perintah tersebut ya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, kita mencontoh bagaimana orang-orang terdahulu ya ketika mereka hidup pada masa kenabian, maka al-jamaahnya disebut an-nubuwah. Nah, ini yang anehnya juga, ada sebagian di antara kaum muslimin ini memahami an-nubuwah sebuah negara. Bukan. An-nubuwah ini al-jamaah. Ya. Al-jamaah yang pada waktu itu pemimpinnya adalah Nabi. Nah, sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, setelahku wa annahu lan nabiyya ba'di. Bahwasanya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, yang ada adalah khalifah. Maka al-jamaah kaum muslimin setelah kenabian itu adalah khilafah. Karena kenapa? Karena pemimpinnya adalah khalifah atau amirul mukminin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kisah Khalifah Umar bin Khattab. Satu-satunya khalifah yang disebut bukan khalifah tapi amirul mukminin, karena merasa kalau khalifah terlalu berat buat dirinya pada waktu itu, sehingga Umar mengusulkan sebuah nama, sehingga sahabat menyampaikan amirul mukminin, dia setuju amirul mukminin. Nah, maka disitulah ya, kita memahami khilafah ini ada sebuah al-jamaah, karena kita ini berkhilafah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah agar kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, maka tidak kita memahami khilafah itu sebuah negara. Nah, maka kalau kita memahami khilafah itu sebuah negara, nah itu mempersempit ruang lingkup khilafah itu sendiri. Ya. Jadi seperti Allah misalnya. Itu dasarnya ya. Iya, seperti itu. Baik, kalau bisa disimpulkan dari pemaparan antum yang panjang lebar tadi, kita ini sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenarnya dan tidak mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan berserah bersih diri kepada Allah. Caranya atau untuk bisa mencapai tujuan ini adalah dengan berjamaah, tidak berpecah belah. Maka tadi kaidah usul yang aku sampaikan kan, al-amru bil asya amrun biwasailin, perintah terhadap sesuatu merupakan perintah untuk mewujudkan wasilahnya. Artinya mewujudkan wasilah untuk bisa bertakwa dengan sebenarnya itu menjadi sesuatu yang wajib. Iya, benar. Itu menjadi dasar bagi khilafatul muslimin untuk menyebut atau untuk mengambil kesimpulan bahwa khilafah adalah al-jamaah. Iya. Tapi begini Ustaz, kalau kita lihat rujukan ya, bahwasanya khilafah itu kan mestinya atau idealnya itu memiliki fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan kepada umatnya, kemudian memberikan jaminan kesejahteraan dan segala macamnya gitu kan, yang mana kalau dalam sekup jamaah kayak jamaah pengajian gitu kan, itu kan fungsi-fungsi itu kan nggak bisa terrealisasikan Ustaz. Makanya kemudian ya khilafah itu sebuah negara yang bisa untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi tadi gitu Ustaz. Itu bagaimana antum melihat persoalan ini Ustaz? Iya. Nah, disinilah yang kita melihat bahwasannya umat ini memahami tentang khilafah yang ideal. Nah, sebuah khilafah yang ideal. Nah, sekarang yang perlu kita pahami, kita flashback ke belakang dalam sejarah para nabi. Nah, bagaimana ketika dulu para nabi menyatakan kenabiannya, ya kan? Sebagai dalam ayat Allah, ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat,
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya itu, ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah, sungguhnya aku ini utusan Allah. Ilaikum jami'an, pada kalian semua. Ya. Itu nabi, ya kan? Nabi. Dan nabi ini apakah dia berfungsi sebagai khalifah fil ard atau hanya sekedar nabi? Ini yang perlu kita pahami juga. Nah, maka kalau nabi ini juga berfungsi sebagai khalifah fil ard, ya, maka Nabi Muhammad SAW ketika mengumumkan dirinya sebagai utusan Allah, ya, untuk umat semuanya ini, yang belum memiliki kekuasaan, yang belum memiliki wilayah, baru seorang diri, itu kan tidak batal kenabiannya. Dan fungsi khalifatullah fil ard juga tidak batal. Ya kan gitu? Batal nggak kira-kira? Oh, karena belum punya kekuasaan, belum punya wilayah, sehingga batal kenabiannya. Wah, ini ngaku-ngaku. Fungsi khalifatullah fil ardnya nggak laku, karena belum punya kekuasaan, belum layak untuk menerapkan hudud dan sebagainya. Apakah begitu? Coba kira-kira. Ya. Nah, karena sekarang ini umat Islam itu banyak memahami khilafah ala minhajin nubuwah itu bentuknya itu bukan khilafah yang mengikuti metode kenabian, maksudnya itu yang mengikuti metode khilafah ala khulafah rasyidin, mengikuti metode para sahabat yang dimana mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum itu mendapatkan sebuah warisan kekuasaan dari apa yang sudah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan begitu. Nah, fungsinya dia Abu Bakar, ya itu Khalifah Abu Bakar, fungsinya dia sebagai Khalifatullah fil ard, tapi bukan dari kalangan Nabi, manusia biasa. Fungsinya sebagai Khalifatullah fil ard, untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan aturan Allah, itu fungsinya itu. Ya kan? Nah, maka Khalifah Abu Bakar ini yang dipahami oleh umat sekarang adalah khilafah yang ideal. Maka kalau khilafah yang ideal, dia mencontoh kepada khulafah rasyidin. Nah, sekarang kalau kita sekarang memahami khilafah ada sebuah kekuasaan, ya kan? Kita sudah pada paham umat Islam. Runtuhnya khalifah Islam ini semenjak tahun 1994. Ya kan? Mana kita dapat warisannya? Bukan dapat warisan, dapat. Ya kan gitu. Nah, itu yang perlu dipahami betul-betul. Sehingga agar kita tidak salah dalam memahami khilafah, ya kan? Sehingga kita ini berpikirnya khilafah kekuasaan karena apa? Karena melihatnya khilafah ala khulafah rasyidin, itu. Ya, sehingga ya harus ada kekuasaan, padahal kekuasaan yang diperoleh oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman adalah warisan sebelumnya yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dari awal itu. Mungkin begini Ustaz, Anda coba untuk mendapatkan titik tengah gitu ya, antara sebagian besar umat Islam yang memahami khilafah itu adalah negara, dengan khilafatul muslimin yang memahami khilafah adalah al-jamaah. Kan? Bisa nggak sebuah negara itu dikatakan sebagai sebuah al-jamaah? Itu. Terus yang kedua, apa sih perbedaan yang paling prinsip ketika khilafah itu adalah negara dan khilafah itu adalah al-jamaah, gitu kan? Apa kemudian yang memahami khilafah adalah negara itu adalah sebuah kesalahan atau seperti apa, Ustaz? Kita sekarang yang perlu kita ketahui dulu, ini yang dari awal ini, itu adalah tentang al-jamaah. Al-jamaah ini bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya itu seperti kayak organisasi. Nah, maka al-jamaah ini ada kumpulan, sebuah wadah, kumpulan orang-orang beriman di dalamnya itu yang bekerja sama secara sistematis dan terpimpin. Nah, jamaah ini yang dimaksud dalam Islam itu sekupnya bukan negara saja, fil ard,
Ya, jadi itu. Jadi kalau sekupnya itu negara, jadi memperkecil ruang lingkup al-jamaah itu, ya kan? Nah, karena ayatnya khalifatullah fil ard, ya, khalifah Allah di muka bumi, fil ard jadinya. Jadi bukan hanya sekedar negara, bukan. Maka disitulah kita sebenarnya tidak menyalahkan, tapi kurang sepemahaman dengan sahabat-sahabat kita ini yang memahami tentang khilafah di sebuah negara. Dan ini juga ini penilaian kami nih kan ya, penilaian ini kan pribadi, ini bisa salah bisa benar kan, hak-hak saja kan, gitu kan. Nah ini pemahaman tentang khilafah di sebuah negara itu adalah salah satu ghazul fikri dari orang-orang kafir yang sudah dari awal dilancarkan dan berhasil mempengaruhi pemahaman umat Islam ini sekarang. Nah, yang dimana ketika kita memahami khilafah pada sebuah negara dari segi definisi negara, para ahlinya sepakat kan, negara adalah sebuah wilayah merdeka, ya kan, sebuah wilayah merdeka yang mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan, iya kan, seperti itu. Kemudian ketika kita mau berkhilafah, ya kan, mau berjamaah melaksanakan syariat Allah, kemudian ketika tidak mendapatkan pengakuan dari yang lain, apakah kita diam, tidak akan melaksanakan syariat Allah itu, tidak melaksanakan ibadah? Kan tentu saja tidak kan. Kita mau melaksanakan ibadah syariat Allah itu tidak perlu harus mendapatkan pengakuan dari orang lain kan. Nah, kalau itu yang dipahami menurut kami ini, itu akan menghambat umat Islam untuk berkhilafah itu sendiri, berjamaah itu sendiri, karena dipatok dengan negara kan, seakan-akan merebut negara. Padahal kita mau berkhilafah bukan dalam rangka merebut negara, tapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, bertakwa itu tadi, agar kita bisa bertakwa dengan sebenarnya takwa dan tidak mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Muslim aslama yuslimu islaman, bahwa muslim ya berserah diri, tunduk, ya kan gitu. Nah itu yang perlu kita pahami, sehingga disinilah maka kami sendiri ini kurang sepemahaman dengan sahabat-sahabat kita ini yang memahami khilafah itu sebuah negara. Oke, nah, tidak menyalahkan, tapi kurang sepemahaman. Iya. Karena kalau bicara al-jamaah atau bahasa Indonesianya organisasi, negara itu juga sebuah organisasi dalam lingkup yang luas itu. Bahkan kalau khilafah itu lebih luas lagi, fil ard. Iya, bukan fil bihat atau fil daulah, bukan, tapi fil ard, di atas itu. Ya kan begitu. Nah, ini karena kita nih apa ya, juga mengacu pada ayat Allah sebelumnya yang sudah sering disampaikan oleh para dai juga, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak semata-mata kenciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, beribadah itu tidak bisa dibatasi oleh sebuah teritorial. Ya kan gitu, ini bumi Allah, maka kita beribadah di bumi Allah mana saja kan begitu. Iya, jadi kalau bisa disimpulkan, negara adalah bisa dikatakan sebagai al-jamaah, tapi al-jamaah tidak bisa dikatakan negara, ya lebih luas dari negara. Oke, baik, Ustaz, gini, syariat Islam itu kan banyak ya, dan untuk bisa melaksanakan secara sempurna, lagi-lagi butuh adanya kekuasaan di sini. Ya, contoh misalnya ketika pada zaman Abu Bakar ya, ketika ada sebagian kaum muslimin yang menolak untuk membayar zakat, maka Khalifah Abu Bakar ini memiliki kemampuan memaksa dengan diperangi gitu kan, sehingga kembali kepada jalan yang benar. Artinya di sini memang khilafah itu butuh kekuasaan. Kalau boleh cerita gitu kan, bagaimana khilafatul muslimin mencapai satu titik dapat kekuasaan gitu, iya, sehingga bisa sempurna ibadah kita ini. Iya, Masya Allah. Yang pertama yang perlu kita sampaikan juga dalam hal ini nih, ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang telah kami larang buat kalian semua, kata dalam hadis Rasulullah itu.
Fajtanibu, maka tinggalkan semuanya itu. Ini berbeda dengan kalimat selanjutnya nih. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, dan apa yang telah kami perintahkan semua kepada kalian, aku perintahkan kepada kalian itu, fa'tu minhu, maka laksanakan semuanya itu. Laksanakan dari apa yang sudah diperintahkan itu. Kalimat selanjutnya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Berbeda loh dengan tadi yang awal, larangan tidak ada mastata'tum. Kalau larangan dilarang riba, ya dilarang riba, ada mastata'tum, saya mau riba sedikit-sedikit, enggak ya. Larang mencuri, wah saya karena sudah kebiasaan, tapi sudah jadi kebiasaan saya mencuri sedikit lah, kemarin kan 1 juta sekarang 500, nggak bisa ya kan, nggak ada mastata'tum. Tapi dilarang berpecah belah ditinggalkan. Tapi ketika diperintahkan mastata'tum, ada kalimat sesuai dengan kemampuan. Nah, itu yang pertama. Nah, maka ketika kita melaksanakan perintah Allah tidak dituntut sebuah kesempurnaan. Nah, maka di sini yang dituntut itu adalah sebuah keberanian kita di dalam melaksanakan syariat itu. Masalah hasil itu urusan Allah. Ya kan begitu? Nah, kalau masalah hasil urusan Allah. Tapi di sini kita berani nggak melaksanakan syariat? Ya kan? Nah, maka ada salah satu ayat Allah dalam surat 43. Surat 43 itu surat Az-Zukhruf ya, salah itu kan. Ayat yang 41 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya coba dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nadhabanna bikum. Ya. Fa imma nadhabanna bikum fa inna minhum muntakimun. Maka sungguh sekiranya kami wafatkan kamu, ya kan? Wafatkan kamu sebelum mencapai kemenangan, kata Allah itu. Fa imma nadhabanna bikum fa inna minhum muntakimun. Maka sungguhnya kami tetap akan mengazab mereka. Gitu. Maupun kita diwafatkan oleh Allah dulu sebelum mencapai kemenangan, dan ada urusan. Mereka yang melanggar syariat Allah, yang menolak syariat, tetap akan diazab oleh Allah. Ya kan gitu kan? Nah, ayat selanjutnya, aunuriyannakallazi ya wa'adnahum, atau kami nampakkan kepada kamu apa azab yang dijanjikan. Wa'adna itu janji, maksudnya yang diancamkan kepada mereka itu. Atau Allah akan memberikan kemenangan kepada kamu sehingga kamu dapat melihat azab yang Allah ancamkan kepada mereka itu. Ya kan, bagi mereka yang menolak syariat itu kan. Apa yang selanjutnya itu? Kami berkuasa atas mereka. Nah, fa inna minhum fa inna alaihim muqtadirun. Maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Nah, yang penting ayat 43-nya. Ya, Pak. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Itu yang penting. Maka berpegang teguhlah kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Nah, intinya kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Masalah itu mau mendapat kekuasaan kah, masalah itu mau mendapat kemenangan, itu urusan Allah. Yang penting kita ini dalam kebenaran apa kebatilan. Kita ini masih tetap dalam al-haq atau kebatilan. Itu. Jadi khilafatul muslimin nggak ada urusannya dengan capaian-capaian kekuasaan gitu ya. Tujuan kita untuk beribadah sekali lagi kan itu. Terus yang dilakukan khilafatul muslimin sekarang ini harus berdakwah ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Nah, menyuruh manusia kepada al-haq, kepada jalan Allah dengan hikmah. Kalau misalnya dengan nasihat-nasihat yang baik, kalau misalnya ada dialog, ada diskusi, diskusi dengan baik. Wajadilhum billati ahsan, gitu. Iya. Jadi kita tidak ada tujuan target untuk mencapai kemenangan, nggak ada. Tujuannya untuk ibadah. Masalah menang kalah itu urusan Allah. Iya baik. Nah ini ada lagi Pak, sebentar. Karena memang yang perlu kita pahami ini, kemenangan yang hakiki itu, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berbeda loh dengan pemahaman kita tentang kemenangan ini. Kalau kita kemenangan mendapatkan kekuasaan, ya kan? Itu dunia loh. Dunia. Nah, tapi ini dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dan surat Al-Imran itu. Nah, ayat sebelumnya kullu nafsin dha'iqatul maut itu 185 kalau tidak salah itu.
Al Imran Iya, 185. coba dibuka dulu. Iya. Kullu nafsin Ya, kan itu ada ayat di bawahnya itu, faman zuhziya anin nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dukhilal jannah, ya kan, dan dimasukkan ke dalam jannah, surga, faqad faza, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan. Maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan. Faza fauzan azim, kan? Faza fauzan, faza ya fuzu fauzan, itu kemenangan. Nah kan, wamal hayat dunia illa mataul ghurur, dan sedangkan kehidupan dunia itu tetap memperdaya, ya kan gitu. Illa mataul ghurur, melainkan hanya suatu hal yang memperdaya, ya kan gitu. Nah, kalau kemenangan yang kita pikirkan kan gitu, kekuatan itu hanya suatu hal yang apa ya, duniawi saja, bukan suatu tujuan kita ibadah, ya kan gitu. Nah, maka kemenangan hati kita adalah dijauhkan neraka, masuk dalam surga. Maka ada kaitannya dengan surat Az-Zukhruf ayat 41-43 itu tadi. Nah, inilah yang membuat kita tetap yakin untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun kita belum punya kekuasaan, walaupun kita masih jumlahnya sedikit, tidak ada urusan. Yang penting kita benar. Nah, ya, ini ada lagi, Pak. Ini karena menarik ini, materinya menarik. Dan ada satu perkataan dari Fudail bin Iyad. Ya, beliau mengatakan, la tastauhis turuqal huda likillati ahliha wala tartara bi kasratil halikin. Jangan menganggap buruk, ya kan, orang-orang yang berada dalam kebenaran ini walaupun jumlahnya cuma sedikit, dengan sedikit pengikutnya, dengan sedikit jumlahnya, jangan dianggap buruk itu. Ya. Dan juga jangan terperdaya, lakat tarobika suatin halikin, dengan jumlah yang banyak. Karena apa? Karena dengan jumlah yang banyak itu akan dihancurkan oleh Allah. Karena kenapa itu tadi? Karena tidak berada dalam kebenaran, tidak istiqomah di dalam kebenaran. Nah, itu dia. Ini Ustaz, kalau tadi antum mengatakan enggak ada urusan atau menyerahkan urusan tepatnya, ya, menyerahkan urusan kekuasaan itu kepada Allah, karena memang itu haknya Allah, ya kan. Sementara kerja kita Khilafatul Muslimin adalah berdakwah, gitu kan. Maka pertanyaannya, apa sih bedanya antara, karena begini Ustaz, organisasi atau jamaah yang melakukan aktivitas dakwah itu bukan hanya Khilafatul Muslimin, tapi banyak jamaah-jamaah lain yang memang mereka juga berdakwah, begitu kan, yang tujuannya juga untuk menyampaikan Islam, gitu kan. Apa perbedaan yang pokok, ya, yang paling mendasar antara Khilafatul Muslimin dengan jamaah-jamaah lain yang memang sama-sama berdakwah, gitu kan? Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu dengan Rasulullah SAW mendakwakan Islam, tauhid, ya kan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena kenapa? Karena mereka pada umumnya menyembah berhala. Situasi pada saat itu. Situasi pada waktu itu. Kita sekarang berbeda kondisinya dengan orang-orang terdahulu, ya kan gitu kan? Bedanya? Karena kitanya sudah Islam, ya kan? Bukan seperti orang-orang terdahulu menyembah berhala, bukan, ya kan? Ini semua sudah syahadat la ilaha illallah. Nah, tinggal kita ini sudah sekarang ini memahamkan kepada umat tentang al-jamaah ini, tentang khilafah ini, wahdah bersatunya umat Islam dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, dalam rangka untuk melaksanakan syariat Allah secara kafah ini. Itu yang kita dakwakan kepada umat yang sudah lama, yang sudah lama hilang sejak tahun 1924 kemudian sampai sekarang. Nah, ini kita berdakwah ya karena ingin mengingatkan umat ini tentang wajibnya berjamaah, wajibnya bersatu dalam khalifah Islam, ya, dalam sistem khilafah ini. Maka kita mengusung nama khilafah, bukan dengan nama lain, ya kan gitu. Kalau kita mau mengenalkan umat tentang khilafah tapi dengan membuat nama lain, ya kan, sebutan-sebutan lain, kayaknya diibaratkan seperti hanya kita mau menanam, kita mau harapan tanaman itu yang kita tanam ini tumbuh kurma,
Tapi ternyata yang serumpun itu dari kurma kelapa. Tapi ternyata kita tanam bibitnya itu kelapa. Atau sebaliknya misalnya. Kemudian tiap hari kita siram, kita pupuk, siram, kita pupuk sampai besar. Yang besar kelapa. Nah, bukan kurma yang kita harapkan, balikannya itu tadi. Nah, kan begitu. Maka kita juga sama. Apa yang kita harapkan sekarang ini, khilafahnya kita ayo. Oke, Ustaz. Gitu. Ada pemikiran begini, Ustaz. Kan memang berangkat dari pemikiran kesempurnaan adanya jamaah muslimin itu mesti memiliki kemampuan menegakkan syariat dan segala macamnya. Maka hari ini ada pemikiran karena memang belum ada satu institusi atau jamaah muslimin yang seperti tadi yang memiliki kesempurnaan. Maka hari ini kita tetap menuju ke sana. Kita tetap menuju pada jamaatul muslimin. Cuma ya sementara ini jamaah minal muslimin dulu lah. Nah, iya. Itu gimana, Ustaz? Iya, Masya Allah. Jamaah minal muslimin, jamaah dari bagian kaum muslimin, kan gitu. Ya, Itu kan aja. belum ada jamaah Iya. muslimin, kan belum ada yang kita bayangkan itu kan. Karena yang dibayangkan yang ideal, ya kan. Padahal sudah yang dibayangkan yang idealis sudah lama runtuh gitu. Cuma nggak dipikirkan gimana mewujudkan kembali yang sudah ideal dulu itu. Ya kan gitu. Nah, ini jadi permasalahan. Tapi karena itu yang berada dalam benak pikiran pada umumnya kaum muslimin sekarang ini, itulah pinternya orang-orang kafir itu melancarkan ghazul fikri, sehingga kalau dibilang mendarah daging lah. Pemahaman itu khilafah sebuah negara, khilafah kekuasaan, begitu. Nah, sehingga itu yang membuat umat Islam itu sulit untuk berkhilafah, sulit untuk berjamaah. Gitu. Karena nggak dipahami khilafah itu sebagai dalam rangka untuk beribadah, sebagai jamaah. Berarti nggak ada jamaah minal muslimin itu nggak ada, Ustaz? Sebenarnya jamaah muslim nggak ada. Kalau ada yang mengatakan atau membolehkan jamaah muslim, kita kurang paham juga. Karena itu sama halnya melegalkan perpecahan. Sementara perpecahan itu adalah Haram. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Ya kan? Jamaah dapat mendatangkan rahmat, perpecahan dapat mendatangkan azab tuh. Kok sekarang dilegalkan? Nah, maka kami tidak sepemahaman dengan hal itu. gitu ya. Ya, maka kita tetap, kalau bahasa Arabnya, kalau angkartum, kalau akrotum, maafin muskilanan, nunamsial gitu. Ngomong gitu. Sepakat atau tidak sepakat, ya kita tetap jalan, tidak ada masalah. Oke. Gitu ya. Iya, mau mengingkari kan tidak ada masalah, kita tetap jalan. Kalau begini, Ustaz, kalau tadi bicara kekuasaan dan faktanya juga kan Rasulullah mendapatkan kekuasaan juga di Madinah itu. Sebenarnya bagaimana sih konsepsi Islam untuk mendapatkan kekuasaan itu, Ustaz? Ya, kalau kita melihat ya kembali ke dalam sejarah Rasulullah SAW, bagaimana dulu Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kekuasaan dan layak untuk mendapatkan hal itu. Itu tadi istiqomah dalam menyampaikan hak walaupun dengan berbagai macam rintangan. Sampai ada yang sampai dibunuh, sahabat-sahabat kan yang membawa kebenaran diusir, dan bahkan Rasulullah sendiri juga sama, hampir mau dibunuh juga kan, ancaman. Tetap istiqomah, ya kan, dan tidak berpaling sedikit pun dari kebenaran atau membenarkan kebatilan misalnya, enggak. Tidak ada toleransi dalam hal itu semua. Ya, tetap istiqomah. Nah, kemudian menyampaikan terus dakwanya, ya kan, sehingga diterima oleh umat, ya kan. Ya, itulah yang menyebabkan layaknya Rasulullah para sahabat dulu itu mendapatkan rahmat, kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kalau kita sekarang mau seperti itu, ya harus mencontoh seperti itu, harus istiqomah. Ada yang di penjara, nanti ada yang dibunuh, ya tetap istiqomah, nggak boleh kita. Kalau ada peluang ini, Ustaz, dalam konteks keindonesiaan ya, ada peluang sebenarnya untuk mendapatkan kekuasaan tadi ya. Hari ini kan tahun politik gitu ya. Maka kalau misalnya umat Islam menyatu gitu kan, kemudian memilih satu pasangan capres sendiri ya yang memang ini merepresentasikan Islam itu kan satu peluang untuk mendapatkan kekuasaan itu. Gimana, Ustaz, tanggapan khilafatul muslimin?
Iya, ini tanggapan Hilatul Muslimin karena saya sebagai warga Hilatul Muslimin, ini tanggapan saya secara pribadi sebagai warga Hilatul Muslimin, jadi tidak mewakili semuanya. Oh, iya. Ya itu tadi, kalau misalnya saya menyampaikan tanggapannya ini atas nama Hilatul Muslimin, wah, tapi khawatir saya keliru nih. Maka ini sebagai warga Hilatul Muslimin dan sebagai tanggapan pribadi saya. Iya, gimana? Boleh lah, saudara. Nah, ya, apa? Kita melihat adakah sirahnya perjalanan orang-orang terdahulu seperti itu, kan? Ingin mendapatkan sebuah kekuasaan, kemenangan dengan cara seperti itu, ada enggak contohnya? Dan tadi kita mau berbuat ini nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau apa yang kita perbuat ternyata tidak bernilai ibadah, sia-sia kita. Kan itu dulu tadi kan, awalnya tadi. Maka kita memperjuangkan diri Allah. Ada nggak caranya seperti itu yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dulu? Nggak ada. Menggulingkan Darunat 2 misalnya. Ada nggak? Demo menggulingkan Darunat 2 atau membuat keributan menggulingkan Darunat 2. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, maka sekarang kita berpikir sebenarnya mudah. Ya, jujur aja mudah. Kalau umat Islam semuanya itu yang beriman ini mau bergabung semua dalam Hilatul Muslimin, ya, menyatukan dirinya, merelakan dirinya untuk berada dalam sistem khalifah milik umat Islam ini bersama, itu Hilatul Muslimin, cepat sudah. Ya kan begitu. Tapi karena nggak mau, apa yang membuat nggak maunya? Itu kan gitu. Yang jadi bahan pertanyaan kita itu apa yang? Oh, nanti kalau misalnya dipikirkan apa ya, nggak tahu lah pokoknya. Nah kan gitu. Kan itu mudahnya seperti itu kan ya. Iya, karena memang kita memahaminya bahwa khilafah itu adalah negara, memiliki kemampuan untuk menegakkan syariat, ada wilayah kekuasaan, sementara khilafatul muslimin ya belum memiliki itu, jadi ya kita tunda dulu nih untuk bergabungnya. Iya, kalau misalnya dulu Rasulullah pernah mencontohkan seperti itu, ya bisa dilaksanakan. Itu kalau patokan kita. Tapi nggak ada, kalau nggak ada contohnya seperti itu, ya nggak bisa kita laksanakan. Karena kita khawatir apa yang kita berbuat tidak bernilai ibadah sisi Allah. Itu yang kita pahami seperti itu. Karena intinya itu Allah ciptakan makhluknya itu jin dan manusia, melainkan hanyalah untuk beribadah, itu aja. Kalau kita perbuat ternyata tidak ada ibadah, itu percuma juga. Gitu ya. Iya. Oke. Maka kita juga istilahnya tidak pernah mempertanyakan tentang tujuan atau niat sahabat-sahabat kita ya, yang mengambil jalan seperti itu. Kita tidak pernah, oh tujuannya mana, enggak, ya kan? Kita berprasangka baik saja, husnuzon saja, karena ayatnya juga sama, wala tus'aluna amakan ya'malu. Dan jangan kamu tanyakan apa yang telah mereka perbuat, jangan ditanyakan apa yang mereka akan berbuat, dan ditanyakan semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang penting buat kita sekarang itu menjaga ukhuwah sesama kaum muslimin. Ya. Nah itu yang penting. Masya Allah. Iya, baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Diskusinya, silaturahimnya bisa diambil kesimpulan ya, bahwasanya khilafatul muslimin tidak memahami kalau khilafah itu adalah sebuah negara, tapi khilafatul muslimin memahami kalau khilafah itu adalah al-jamaah. Iya. Adapun masalah kekuasaan ya nggak terlalu fokus khilafatul muslimin, ya fokusnya untuk ibadah gitu kan. Iya, tujuannya itu untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Jadi kita difokuskan kepada tujuan untuk ibadah. Bagaimana Ustadz kalau misalnya khilafatul muslimin mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan atau memiliki kekuasaan di Indonesia, Ustaz? Oh, bukan Indonesia, dunia. Dunia ya? Iya, bukan Indonesia, dunia. Alhamdulillah itu. Berarti Allah memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk agar dapat melaksanakan syariat ini secara kafah di muka bumi ini. Itu. Pokoknya jangan sampai diperkecil ruang lingkupnya itu. Iya. Sehingga nanti membuat umat ini seakan-akan kita ini mau merebut negara. Tidak ada ikatan kita keinginan untuk merebut negara, tidak ada. Fokus sama ibadah, fokus sama menjelaskan kepada umat tentang
sistem Islam, bagaimana prakteknya gitu ya. Dan ibadah juga tidak dibatasi oleh sebuah teritorial. Tidak dibatasi oleh Iya, seperti itu. begitu Sobat Baik, Muslim, alhamdulillah. diskusi kita dengan Ustadz Supriyono Hadi, Amir Daulah Khilafatul Muslimin Sumatera ya Ustadz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, khilafah bukan negara versi Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.